Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ما بعد. Al-Muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita patuhi jami'al habaib, para habaib, para dzurriyyat Rasul, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana keberadaan beliau-beliau di antara kita merupakan pengaman sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nujum amanun di ahli sama. Bintang ke bintang itu kata Rasulullah merupakan pengaman bagi penduduk langit. Jadi di langit itu Pak, ada penduduknya juga. Tidak tahu anak ketua RT, ketua RW di langit itu siapa. Penduduk seperti kita, para malaikat, tidak perlu RT, RW dia itu. Ada penduduknya, ada makhluk, ada kehidupan di langit itu. Yang menjadi pengamannya adalah an-nujum. Bintang ke bintang itu pengaman bagi penduduk langit. Wa ala baiti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak cucuku keturunan baginda Rasulullah, turunan Sayyidina Hasan wal Husain adalah amanun li ahli al-ardh, pengaman bagi penduduk bumi. Selama di bumi ini ada ahlul bait, selama di bumi ini ada anak cucu baginda Rasulullah, walaupun bumi ini macam nak pecah, kata dia, tsunami ini itu maksiat, kacau balau, tapi tetap aman. Belum terjadi kiamat. Kenapa belum terjadi kiamat? Masih ada anak cucu Rasulullah di atas permukaan bumi ini, yang mana dia disandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Taraktu fikum at-taqalin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua yang berat. Lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Ma tamassaktum bihima, selama kalian pegang dua ini. Yang pertama, kitabullah, Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, Al-Quran. Jangan, kalau mau selamat, jangan pernah berpisah dari Al-Quran. Kitabullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa hijrati ala baiti, dan anak cucuku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahuma, keduanya ini kata baginda Nabi Muhammad, kitabullah Al-Quran dan anak cucuku kata Rasulullah, lan yaftariqa, keduanya tidak akan pernah berpisah hatta yarida aliyal haud, sampai keduanya menemui aku nanti di haud, di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada Al-Bait, di situ ada Al-Quran. Selama ada Al-Quran, selama itu juga ada Al-Bait. Tidak akan terjadi kiamat selama dua ini masih ada. Karena
kiamat akan terjadi kiamat kubra, kiamat yang terbesar. Terus Al-Quran diangkat oleh Allah. Ketika orang pagi-pagi lihat buka mushaf, sudah tidak ada mushaf, tulisannya sudah tidak ada. Itu juga menandakan bahwa Ahlul Bait sudah tidak ada di atas permukaan bumi. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan para habaib yang berada bersama kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur mereka, Allah sehat walafiatkan mereka, terus berjalan di jalan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita, orang tua kita bersama Al-Habib Ja'far bin Abdul Rahman bin Syihab, juga ketua masjid Syarif Busami Al-Gadri bin Syahab, kemudian para habaib yang lain yang mungkin tidak dapat Al-Faqir sebutkan satu persatu dari nama-nama beliau semua tanpa ada sedikit pun rasa mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan insyaallah Rabbikan ba'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-bidani. Juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidzah, para ustazah, para guru-guru ngaji, orang-orang yang memperjuangkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita doakan selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berjuang di jalan Nabi Muhammad, tetap berdakwah, tetap mengajar, tetap berbakti untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wal qawaris, para qawaris Nabi Muhammad sallallahu para ulama. Kemudian juga para hadirin, hadirat semuanya, tokoh masyarakat, Pak Lurah juga hadir bersama kita. Semuanya yang hadir di malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, tidaklah kita buka di majlis ini dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah, yang sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat sakitnya insyaallah. Allah gantikan dengan kesehatan, sehat wal afiat, taat ibadah panjang umur. Yang punya hutang insyaallah Allah lunaskan hutangnya insyaallah. Yang belum kawin, yang masih bujang-bujang lapuk cepat kawin insyaallah, dapat pasangan yang baik, salihin, salihah, tayyibin, thayyibat yang sudah kawin. Jangan kawin lagi, sudah jangan mau kawin lagi gitu. Ya kalau ada rezeki boleh. Insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat yang baik insyaallah. Berkat Nabi Muhammad, berkat sahabat Isra wal Mi'raj, berkat seorang makhluk yang paling mulia, afdalu khalqillah 'ala al-itlaq, kata para ulama. Makhluk yang paling mulia, yang paling utama, yang tidak ada lagi seperti itu. Kata Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, fala tajidu makhluqan fil wujud 'ala mithali sallu 'ala Nabi Muhammad. Kau tak akan dapatkan lagi, tidak ada sudah seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Paling mulia, paling agung, paling tinggi. Ya, peristiwa yang kita peringati ini Isra wal Mi'raj menunjukkan bagaimana Allah betul-betul meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah peristiwa ini terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'la sama Muhammad. Langit yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra wal Mi'raj, hadirin wal hadirat rahimahullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini mukjizat yang terbesar. Nomor 2. Kira-kira nomor 1 apa? Apa mukjizat Nabi Muhammad yang nomor 1? Apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran itu mukjizat Muhammad yang nomor 1. Yang nomor 2 yang terbesar ini yang diperingati, yang kita peringati walaupun sudah masuk bulan Sya'ban ya. Allah
berkahi kita bulan Sya'ban ini. Sebagaimana Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Berkah rumah kita, berkah anak istri kita, berkah ilmu kita, berkah harta kita, berkah pekerjaan kita. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, itu berkah. Itu doa Nabi Muhammad. Itu doa Nabi Muhammad, Bu. Doa Nabi Muhammad, beliau Sayyidul Barakah, pemimpin segala keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih meminta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab yang lalu, bulan Sya'ban kita berkah. Sumber keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkah. Berkah itu thayyibun ilahiyyun. Apa itu berkah? Adalah sebuah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Idza alla ala syai', kata para ulama, kalau keberkahan itu menempati sesuatu, maka yang jauh akan menjadi dekat, yang sedikit akan menjadi banyak. Itu keberkahan. Jadi tidak bisa kita pikirkan dengan akal dan otak kita. Mudah-mudahan insyaAllah berkahi kita semua. InsyaAllah bulan Sya'ban ini Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita katakan adalah peristiwa yang terbesar atau mukjizat yang nomor 2 setelah Al-Quranul Karim yang tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, tidaklah terjadi satu mukjizat kepada para nabi sebelum Rasulullah kecuali juga terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal asyad, bahkan lebih hebat. Jadi seluruh mukjizat yang terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebelum Rasulullah, para nabi sebelum Rasulullah, Nabi Muhammad, terjadi juga kepada diri Nabi Muhammad. Karena beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Contoh, kalau Sayyidina Musa alaihi salam, ini yang mengatakan para ulama tauhid, dia kan bisa dilihat dalam kitab, bukan katanya para ahli di sini ya. Para ulama akhir hanya menyampaikan saja, kita tidak ada pendapat, tidak ada jawaban. Kita hanya menukil para ulama, orang-orang saleh. Wa dari rahmat ya Allah. Maka biasa kita. Baik, ya Allah. Saya mengenal. Baik, kita lanjutkan. Datang lagi satu. InsyaAllah tambah berkah, tambah banyak anak cucu Rasulullah bersama kita, tambah berkah InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi setiap mukjizat yang terjadi kepada diri para nabi dan para rasul juga terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih hebat kata para ulama. Contoh dari Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel. Sayyidina Musa alaihissalam ketika kaum Bani Israel menghadapi kehausan, haus, kehabisan air, maka mereka datang menuju Nabi Musa alaihissalam meminta air. Ya, semua kita kena Al-Quran. Maka Allah berfirman kepada Musa untuk pukulkan, wahai Musa, tongkatmu ke sebuah bongkahan batu, berit di asal hajar. Pukulkan tongkatmu wahai Musa ke batu tersebut. Fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Maka terpancar dari batu yang dipukulkan oleh Musa dengan tongkatnya 12 mata air, sesuai dengan suku kabilah yang ada di Bani Israel. 12, ada 12 suku di Bani Israel itu. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Setiap suku ada mata air masing-masing, tidak perlu rebutan. Setiap suku, setiap kabilah dapat mata air masing-masing. Baik. Jadi dikatakan terjadi juga kepada Nabi Muhammad dengan para ulama, bal asyad, bahkan lebih hebat. Di sebuah peperangan, para sahabat juga mengalami keadaan yang sama, kehabisan air. Airnya habis, mereka mau berwudu, mereka mau sholat, ada yang minum, ada yang ingin minum, ada yang ingin mandi dan sebagainya. Air habis, tersisa hanya satu wadah kecil begitu, yang kayak
bilang hanya sedikit. Ini sahabat ratusan. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami kehabisan air. Sahabat ingin berwudu, ingin mandi, ingin minum sebagainya, tidak tersisa lagi. Hanya satu wadah kecil air ini. Maka Nabi mengatakan, bawa ke sini. Kemudian dibawakan air tersebut, di hadapan Rasulullah. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah itu, wadah air itu dicelupkan dengan Nabi Muhammad, tangan mulia Nabi Muhammad dicelupkan ke air tersebut. Kemudian diangkat. Apa yang telah diangkat? Bedi air. Subhanallah. Mengucurkan dari jari jemari Nabi Muhammad air. Dari mana datangnya? Subhanallah. Itu berwudu, para sahabat ada yang berwudu, ada yang mandi, ada yang minum dari air tersebut. Subhanallah. Berapa jumlah kalian ditanyakan? Waktu itu sini aja berapa jumlah kalian ketika itu? Jumlah kami 200 lebih. Dan seandainya kami 1000 pun cukup air itu ke sini aja. Air keluar dari jalan Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih dahsyat? Keluar dari batu atau keluar dari jari-jari? Dari jari. Jadi lebih hebat lagi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka sepakat para ulama, itulah air yang paling afdal yang pernah ada. Afdalul miyah yang dibikinkan sebuah syair di dalam syarah Hasyiah dari Fathul Bari Bajuri itu ya. Afdalul miyah ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang paling afdal yang pernah ada adalah air yang pernah memancar dari sela jari jemari Nabi Muhammad SAW. Air yang paling mulia. Jadi ma'u zamzam wal kautsari baini misra thumma baqiyan itu tertib air, tertib daripada air yang paling utama terus ke bawah. Air mukjizat Rasulullah. Kalau Sayyidina Sulaiman, seorang nabi, seorang rasul, raja yang memiliki kerajaan yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya, raja yang luar biasa, angin di bawah komando Sayyidina Sulaiman, tentaranya binatang, manusia, jin, semua di bawah komando, harta angin semuanya itu di bawah komando Sayyidina Sulaiman. Bisa bahasa binatang, mengerti. Ketika beliau melewati sebuah lembah semut, kerajaan semut begitu, awalnya seorang semut atau rajanya mengatakan udkhulu masakinakum, masuk kalian ke dalam tempat atau rumah-rumah kalian, la yahtimannakum Sulaiman. Jangan kalian sampai diinjak oleh Sulaiman, Tuhan kita, raja kita Sulaiman. Wajunuduhu hum la yash'urun. Dan tentara beliau sedangkan mereka tidak merasakan. Kecil, semua kecil. Sulaiman datang melewati dengan para tentaranya, melewati sebuah lembah semut. Paham bahasa semut, paham. Padahal sudah mengatakan qawliha. Terus Nabi Allah Sulaiman dan dengan ucapan raja semut itu yang memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam lembahnya. Bersyukur Nabi Allah Sulaiman. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Doa Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman wajibnya paham bahasa binatang Nabi Muhammad SAW. Terkadang ada unta datang kepada Rasulullah. Dan sebuah riwayat unta ini dipekerjakan berat oleh tuannya, dibawa di atas kemampuan dia tidak kuat. Subhanallah, unta itu lari ngadu kepada Rasulullah, ngomong dengan Nabi Muhammad. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Unta ngomong ngadu. Sahabat tak paham. Kata Rasulullah, siapa pemilik unta ini? Diciumkan yang Rasulullah, kemudian dia ngomong curhat dengan Nabi. Unta curhat sama Nabi, Pak. Ya, aku ini dipekerjakan keras oleh Tuhan, aku tidak mampu. Subhanallah. Nabi panggil, siapa Tuhan? Siapa pemilik unta ini? Bulan, panggilkan. Dia ngadu sama saya, kata Rasulullah. Kamu pekerjakan dia berat. Jangan diulang lagi. Subhanallah. Unta ngomong sama Nabi. Bahkan batu pun ngomong sama Nabi. Batu mohon ngomong dengan Rasulullah, paham Rasulullah bahasanya. Maya Nabi hebat, semua terbayang Rasulullah SAW. Ya kan? Maka kata Sayyidina Ali dalam sebuah hadis, aku pernah dalam
satu perjalanan bersama Rasulullah. Satu perjalanan bersama Rasulullah. Kata beliau, "Ma mararna ala hajarin wala syajar illa qala assalamu alayka ya Rasulullah." Kami, kata Sayyidina Ali, tidaklah melewati satu batu pun atau satu pohon pun, melainkan batu dan pohon itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Batu pohon salam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya seperti itu. Mukjizat Rasulullah mengumpulkan seluruh mukjizat para nabi dan para rasul terjadi juga pada diri Nabi Muhammad, bahkan lebih hebat. Dan asyad, dan ini mukjizat Isra wal Mi'raj ini tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kita punya Nabi, Pak, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung, sangat beruntung di dunia wal akhirah. Luar biasa kita punya Nabi, luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedudukan yang sangat tinggi, yang Jibril pun dikatakan oleh para ulama tidak sampai kepada kedudukan tersebut. Naqibul Mamlakah, pemimpin para malaikat, itu Jibril. Sayyidina Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Ya, ketika sampai ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram, menemani Rasulullah dengan burak menuju Masjidil Aqsa, salat dengan para nabi dan para rasul, 124.000 nabi dan rasul yang diiman oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus naik ke langit pertama, kedua, panjang ceritanya, sampai bertemu Nabi Allah Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita lewat Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, dan kasih tahu wahai Muhammad umatmu bahwa surga itu dia punya debu, dia punya tanah dari bisik yang wangi. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita melewati Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di sebuah kedudukan, di sebuah makam yang mana Jibril sudah tidak lagi bisa menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Bertahan di situ, tidak maju melangkah bersama Rasulullah. Rasulullah heran, ya Jibril, kau meninggalkan aku dari tadi, jika tenang kau menemani aku di posisi seperti ini, kau mau tinggalkan aku, hai Jibril? Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, likulli minna maqamun ma'lum. Wahai Muhammad, setiap kita punya posisi masing-masing, posisi kedudukan masing-masing. Ada law taqaddamtu la taraktuk. Aku kalau maju sedikit saja, maju lagi selangkah, aku akan terbakar wahai Muhammad. Hancur berkeping-keping, terbakar oleh cahayanya Allah. Wa anta law taqaddamta la tarakta. Kau kalau maju kau bisa menembus. Ya kan? Jibril sudah tidak bisa lagi. Jadi kedudukan Jibril. Nabi Muhammad sendiri masuk ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Rasul, dengan Allah. Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang dapat menyampaikan. Bahkan kata para ulama yang amat sangat mengherankan Jibril itu adalah Nabi Muhammad itu masuk ke Sidratul Muntaha, tak sendal-sendalnya ikut masuk. Sendal yang dipakai Nabi itu lebih mulia dibandingkan Jibril. Subhanallah. Itu ba'ul ulama. Saya dengar dari guru kami yang Ustaz Nigidab, Ibn Ustaz Al-Bahal, itu sendalnya masuk sama. Kalau Sayyidina Musa di Jabal Tur Sinai suruh lepas sendalnya, di bumi masih, di bumi, di tempat yang mulia, muqaddas. Innaka bil wadil muqaddasi wa kau pada tempat yang mulia, nakhla'na alaik wahai Musa, lepaskan sendalmu wahai Musa, kata Allah. Allah dalam Al-Quran di bumi, di tempat yang mulia, di bumi masih. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha tidak Allah suruh lepas sendalnya. Masuk saat sendal-sendalnya masuk ke Sidratul Muntaha. Jibril heran kepada sendalnya, bukan kepada Nabi Muhammadnya. Sendalnya itu lebih benar dari mereka. Jibril tidak bisa tembus ke situ. Malaikat Jibril, pemimpin malaikat, tidak bisa tembus ke situ. Nabi Muhammad saat sendal-sendalnya masuk ke Sidratul Muntaha. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena merek sendalnya, bukan sendal merek Nikkelman wala enggak. Bukan kulitnya yang bagus, bukan sendalnya yang mahal, bukan gara-gara sendalnya, tapi gara-gara apa? Yang pakai siapa?
Yang pakai sendal itu siapa? Rasulullah. Sendal itu menjadi mulia sebab yang pakai. Jadi kalau kita kata orang ingin mulia, ingin selamat, ingin mendapatkan segala macam bentuk kebaikan dari Allah, sambung dengan Nabi Muhammad. Tempel dirimu dengan Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW. Sendal saja mulia, ya kan? Keledai saja dibicarakan oleh para ulama namanya, dibaca kita. Karena bukan gara-gara keledainya, gara-gara yang punya keledai siapa? Kota disebutkan nama, subhanallah. Gara-gara yang punya itu yang mulia itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ya kan? Ini sebuah keajaiban. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Isra wal Mi'raj itu tidak menceritakan mi'rajnya. Nabi ceritakan kepada orang-orang Quraisy hanya Isra-nya saja pada waktu itu. Setelah pagi bertemu dengan Abu Jahal bercerita tentang Isra saja. Maka ayatnya berbunyi Subhanal Maha Suci Allah alladzi asra yang telah memperjalankan bi'abdi lailan dengan seorang hambanya di sebagian malam. Ini datang untuk nakirah kata para ulama, li tafsir muddatih, karena sangat pendek. Ada yang mengatakan 4 saat, mungkin 3 saat, mungkin lahzah. Ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan hanya sebentar. Karena Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai menyebutkan dalam Al-Maulid Ad-Dibai mengatakan summa arudtuhu min al-'amash qabla an yafuta al-farash wa qad ada jami' al-ma'arif. Kemudian aku kembalikan Muhammad itu kata Allah dari Arash ke tempat tidurnya. Itu tempat tidurnya belum dingin, masih hangat. Artinya sangat singkat sekali, dan memang ini kejadian tidak bisa kita pakai akal sampai pecah kepala kita mikir tidak akan tambah. Ini cukup diimani dengan hati, karena ini kejadian yang luar daripada kemampuan akal manusia. Karena Allah yang berkehendak. Kejadian ini Allah yang menginginkan. Asra bi'abdi, huwallazi asra subhanahu asra bi'abdi. Allah yang mau. Allah itu kalau mau tidak repot. Maka kata para ulama mengatakan iradatuhu la tu'jizuh. Iradatuhu la tu'jizuh. Allah itu berkehendak dan kehendaknya tidak bikin repot Allah. Maka dalam ayat Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an mudah. Allah kalau ingin sesuatu sebutkan kun jadi, maka jadi. Beda dengan iradatuna. Kata ulama, iradatuna tu'jizuna. Kita punya kehendak, kita punya keinginan, bikin repot, bikin kita lemah. Yang mau datang ke sini, jalan dulu yang jauh pakai kendaraan, yang mau bikin rumah repot, yang mau belanja repot. Sulit. Iradatuna tu'jizuna. Apalagi yang nak kawin repot. Apalagi yang nak kawin lagi, itu repot lagi. Sulit itu. Sulit. Iradatuna tu'jizuna. Kehendak kita, keinginan kita bikin kita repot. Ini harus mengadakan asbab. Bila sebab datangkan sebab-sebabnya, begini harus begini, mau begini harus datangkan ininya, mau ke sana harus bawa ini dan macam repot. Lagi betul malikul mulk. Hendaknya Allah la tu'jizuh, tidak bikin Allah lemah. Cukup kata itu. Ini yang berkehendak Allah, yang menginginkan. Semua kejadian yang sangat luar biasa ini bukan Nabi Muhammad. Yang menginginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadir ala kulli syai. Yang berkuasa atas segala Allah. Itu sebab Allah yang menjadikan sebab-sebab tersebut. Jadi memang keluar dari dimensi waktu dan tempat. Sebuah kejadian yang amat sangat luar biasa. Maka ketika Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy bahwa tadi malam dia berada di Palestina, di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina, Masjidil Aqsa, insyaallah. Cerita sama orang Quraisy, kamu kan Abu Jahal tadi malam aku dibawa
oleh Tuhanku ke Masjid Aqsa ya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal. Anta majnun ya Muhammad. Kamu gila ya Muhammad. Kamu tadi malam bilang ke Masjid Aqsa, pagi sudah di Mekah. Nahnu nadribu aqbal bil syahra. Kami kalau ke Masjid Aqsa itu naik unta, naik kuda. Kami pacu, kami pecut itu unta kuda kami sebulan. Sebulan bu. Dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, maka mau ke Palestina itu, Masjidil Aqsa itu sebulan. Sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan dulu. Kamu dari mana ke Masjidil Aqsa? Pagi udah di Mekah. Jadi jenuh. Kamu gila ya? Kita kan gila. Ya Rasulullah kata orang gila. Dan begitu resiko berdakwah seperti itu. Katakan ini dengan macam jawabannya. Ya. Kemudian jika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka Abu Jahal memanggil orang-orang Quraisy. Ini Muhammad mau cerita dari malam dia pergi ke Masjid Aqsa. Orang-orang Quraisy ini bawa semuanya kan, ditambah gila. Ditanya sama Abu Bakar, ini Muhammad, kamu punya teman Muhammad wahai Abu Bakar semakin gila ya. Kenapa? Dia ngaku dari malam berjalan pergi ke Masjid Aqsa. Pagi sudah ada di Masjidil Haram. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Inqala waqad salat. Ya, inqala. Kalau beliau yang ngomong pastilah. Ya, sedikit pun tidak ada keraguan di hati Rasulullah kepada Rasulullah. Tidak ada sedikit pun tidak ada keraguan. Langsung percaya. Inqal waqad salat. Kalau beliau ngomong pasti itu. Subhanallah. Mereka kata Siddiq. Ya kan, pembenar. Tidak pernah kata Rasulullah aku tawarkan keislaman, aku tawarkan ya kan ajaran Allah pertama kali jadi mereka yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Aku tawarkan Islam ini kepada siapapun kecuali orang yang aku tawarkan itu kata Rasulullah minta tempo, minta waktu dulu untuk beriman kepada aku. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Jadi aku tawarkan Islam kepada Abu Bakar langsung beriman tanpa minta tempo. Nah itu sedih. Maka digelar dengan sedih, ya kan? Beliau riwayat hadis tidak banyak. Abu Bakar tidak banyak hadisnya. Maka kalau Abu Bakar dikatakan riwayat, Abu Bakar mengungguli kalian kata Nabi, paling utama setelah Rasulullah bukan karena banyak riwayat hadisnya, tidak. Beliau tidak termasuk as-sahabah al-muqaddamun fi riwayat hadis. Masalah itu tahu ya kan? Sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadisnya 1000 lebih itu dimasukkan dalam kategori as-sahabah al-muqaddamun fi riwayat hadis. Sudah Abu Hurairah yang top scorer Abu Hurairah, ya kan? Tidak Aisyah juga masuk, Abu Sa'id al-Khudri, banyak lagi para sahabat yang meriwayatkan 1000 ke atas. Jadi orang tidak masuk. Dan sampai 1000 di bawah ya. Bukan gara-gara itu Abu Bakar mengungguli kalian, bukan karena banyaknya riwayat hadis. Tetapi apa kata Rasulullah? Bisir alladhi waqara fi sadrihi. Ada sir, ada rahasia yang berada di hati Abu Bakar Siddiq. Itu yang membuat dia unggul dari kalian semuanya. Maka para ulama membahas apa ini sir, apa rahasia yang membuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq unggul menjadi afdalus sahabat, sahabat yang nomor 1 yang paling utama. Apa itu sir? Kata para ulama, sir itu adalah mahabbatun Nabi Muhammad. Cinta yang sangat. Sahabat semuanya cinta kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah semuanya cinta. Bahkan ruh mereka, ruh ilakan bidah ya Rasulullah. Ini aku punya jiwa murah, gratis untuk Rasulullah. Nyawa ambil. Untuk Rasulullah tidak ada harga nyawa. Ruh ilakan bidah ya Rasulullah. Cinta semua kepada para sahabat kepada Rasulullah. Tetapi tidak ada yang sampai ke derajat cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Cintanya luar biasa. Ya, itu sirnya. Itu yang mengungguli Abu Bakar sehingga Abu Bakar terhadap sahabat-sahabat yang lain. Sirrul waqara fi sadrihi. Rahasia itu adalah kata para ulama cinta yang sangat kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak kuat berpisah dengan Nabi walaupun diwafat Rasulullah di hari wafat beliau yang paling tegang. Tapi beliau hancur hatinya ketika itu para hadirin. Nah, ketika jadi khalifah tidak lama 2 tahun saja sakit apa itu? Khulafaur Rasyidin yang meninggal sakit hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang lain meninggal dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Yang meninggal sakit hanya Sayyidina Abu Bakar.
Sakit apa? Sakit menahan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Setiap kali istrinya, setiap habis salat tahajud, setiap malam di seluruh dan akhir beliau setelah salat beliau kelumpuhkan mukanya, lututnya, kemudian beliau mengatakan setiap malam ini kata istrinya, wa syauqa ila Rasulillah. Sampai menangis, nangis kayak anak kecil gitu. Kamu betul sampai didiamkan oleh istrinya. Sudahlah wahai suamiku, kau sudah berbuat ini, Rasulullah, kau sudah berbuat ini. Didiamkan, layaknya seorang ibu yang mendiamkan anaknya yang ditanya-tanya. Begitu, setiap malam seperti itu. Rindu sekali dengan Rasulullah SAW. Tidak lama berdua tahun meninggal, sakit menahan rasa rindu yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung dibenarkan oleh Inqal, sahabat. Kalau beliau yang ngomong, pasti betul. Sedikit pun tidak ada keraguan di hadis Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap baginda Rasulullah SAW. Walhasil kemudian ada seorang Quraisy yang nyeleneh, ya, bertanya dari nyeleneh, tahu nyeleneh kan? Ya, ngade-ngade gitu orang gitu ya. Orang itu bilang ngade. Tanya ya Muhammad, ada seorang Quraisy, ya, sampai jawab kan nih, sedikit kira, gitu ya. Wahai ya Muhammad, katakanlah kau dari malam sampai kau sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Aku pernah sini. Di Indonesia juga pernah. Ada orang-orang ini pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Sudah gini wahai Muhammad, ya katakanlah kau dari malam sampai ke Masjidil Aqsa. Berapa pintu Masjidil Aqsa? Ditanya, ngambul ya. Memangnya Nabi datang Masjidil Aqsa, ya jalan-jalan gitu, selfie Masjidil Aqsa gitu, kayak orang sekarang kan, selfie, ya saya sampai di Masjidil Aqsa gitu. Enggak ada tempat selfie di Masjidil Aqsa itu ya. Datang itu mubarak aja Rasul sholat dengan 2 rakaat Nabi terima, sahabat di sama kota ada Israel, turun di sama antara Nabi Rabban Jalla, kan begitu. Enggak sempat selfie di Masjidil Aqsa. Dan tempat itu berapa tiangnya wahai Muhammad? Tanya tiangnya. Berapa pintu sebelah kiri? Berapa jendelanya? Bingung Rasulullah. Bagaimana ini? Mau betul beliau ke sana. Tapi tidak sempat itu yang Masjidil Aqsa. Tidak sempat yang berapa jumlah jendelanya. Subhanallah, ketika ada di keadaan posisi seperti itu, malaikat Jibril memindahkan Masjidil Aqsa itu dipindahkan ke depan Nabi Muhammad SAW. Pas berada kayak orang tidak bisa lihat, jangan lihat Rasulullah saja kayak hologram sekarang ya. Tidaklah si Quraisy ini bertanya tentang satu sisi dari Masjidil Aqsa kecuali masjidnya mutlak. Yang kanan bagi berapa mana? Oh sekian kalau pintunya. Jendela kiri sekian. Yang dalamnya terus masuk ke dalam. Kayak teknologi sekarang ya. High teknologi. Sekian tiangnya, sebelah kiri ada sekian, sebelah kanan ada. Setiap Nabi mengungkapkan Masjidil Aqsa pintunya sekian, jendela sekian, sadar ya Rasulullah, sadar ya Rasulullah, sadar ya Rasulullah, karena beliau juga pernah ke sana. Ya subhanallah, mukjizat yang amat sangat luar biasa, khusus untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari Isra wal Mi'raj ini adalah apa? Salat lima waktu. Yang awalnya dimaksudkan 50 waktu itu hadiah sabar. Itu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Juga yang belum akan bisa membaikan Isra wal Mi'raj juga hiburan. Selain itu hiburan untuk Rasulullah karena di tahun itu dikenal oleh para ulama Amul Huzun. Tak di tahun tersebut, ya, di tahun Nabi dalam keadaan berduka cita, ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, kemudian juga ditinggal wafat oleh istri beliau tercinta Sayyidatina Khadijah. Ini dua benteng terkuat Rasulullah yang membela Nabi Muhammad mati-matian, hartanya, tenaganya, waktunya untuk Rasulullah. Ini dua orang ini. Abu Thalib pamannya, kemudian Sayyidah Khadijah meninggal hanya berselang 3 hari kata para ulama. Ya, Rasulullah sangat sedih di tahun tersebut, kemudian berdakwah masuk ke kota Taif, mendapatkan ya sambitan ya, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, dia bersama Sayyidina Zaid pada waktu itu.
sah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di Isra wal Mi'rajkan, diperlukan salat 5 waktu, ya kan? Sebagai kata Rasul dalam sebuah hadis, as-salat mi'rajul mu'min. As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Maka jangan pernah ditinggalkan. Ya, keperluannya itu Nabi diundang kata para ulama. Kalau yang lain enggak. Kalau puasa, kalau bulan Sya'ban bulan perintah puasa di tahun kedua dari Hijriah. Kutiba alaikum wasiyam, puasa, zakat dan lain sebagainya bagi hukum syariat itu Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan melewati ayat Al-Quran. Tapi kalau sholat enggak, sholat Nabi yang diundang kata para ulama. Saking pentingnya sholat ini. Ya. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ya, maka Nabi mengatakan makan din bil salat, maka sholat bidin, maka sholat bidin, maka nurras fil jasad. Posisi sholat kata Rasulullah di dalam agama itu posisi kepala dalam jasad. Kalau agama ini sebab diibaratkan satu jasad, kata manusia ini agama seandainya, maka kepalanya di mana? Maka asalannya di mana? Di kepala. Maka sholat bidin, maka nurras fil jasad. Maka annama la hayata liman la ra'sa lah. Bagaimana tidak akan bisa hidup orang kalau tak punya kepala? Ya, kalau tak punya tangan bisa hidup. Masih ada anak buahnya yang tak punya kaki yang bisa hidup. Tapi pernah ibu lihat orang hidup dan ada kepala? Tak ada. Gunung-gunung. Tak ada. Manusia tak akan hidup kalau tak ada kepala, Pak. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, mungkin bisa hidup. Tak ada kepala. Tak ada. Apakah annama la hayata kata Rasul liman la ra'salah baladina liman la salatah. Maka tidak ada nama orang yang tidak sholat. Ya, jadi sholat itu kepala. Kalau tidak sholat, kita ragukan dia. Ya, berbahaya. Ya, itu sangat-sangat penting sholat itu. Seandainya boleh meninggalkan salat, boleh. Seandainya itu para sahabat yang bertempur di Badar itu. Habul Badar, Habul Badar, sudahlah perang. Sudah kita bawa salat dengan dia. Ada salatul khauf. Ya, ada salatul khauf, ada 3 macam salatul khauf. Hanya agama ya. Ada ketika musuh berada di depan di arah kiblat, dan arah kiblat kita berkecamuk perang, berjalan berubah, tetap salat, sahabat lagi perang salat. Jadi kalau sudah amat ketika Pak sholat yang benar, tetap sholat. Lagi perang nih, membela agama Allah, masuk waktu sholat. Bagi dia berubah semampunya. Jadi tidak ada dispensasi, tidak ada selama masih berakal, selama masih waras. Jadi sudah tidak waras. Sudah tidak beres, kalau sudah tidak ada akalnya, ya itu manusia akal. Dan syariat yang dihukumi adalah akal. Jadi mengakhul ladina liman la aqlalah. Kalau sudah dimulai bercakap sama orang beranjang bulat, itu ada itu. Dia kacau tengah jalan, baju sudah itu tidak bayang apa-apa. Karena tidak ada apa-apa, tidak majnun. Ya. Nah itu tak syariat sudah. Tapi kalau kita ini masih waras, bahkan dikatakan kalau orang yang laki utama atau yang dalam keadaan apa itu, yang tidak sadar itu apa? Koma. Belum titik dia masih koma. Itu kalau tidak sadar itu, ya mungkin ada keluarga itu Allah ya itu dibisikkan kepada para ulama. Dia sudah turun, dia tidak apa-apanya suara luhur ini, karena dia hatinya rendah, bawanya pakai hati gitu. Ya, memang tidak ada tanggung jawabnya karena dia tidak sadar ya. Tapi tetap kalau dia nanti sehat dia mendorong, dia harus bayar sholatnya. Subhanallah, sangat penting loh, sangat penting. Dan orang kata para ulama, Syekh Ahmad Dahlan dan kita beliau Bapak menjelaskan, seseorang yang sengaja tahawun meninggalkan sholat sengaja, maka yuktabismu fi babin nar. Sekali satu kefarduan yang dia tinggalkan sengaja, dia remehkan sholat sengaja, maka ditulis namanya di pintu neraka.
Maksud semua kita benar. Satu kefarduan yang dia tinggalkan sengaja, boleh dia tergobat, tetap tertulis namanya di neraka. Bulan bin bulan lapus alaihi min dukhulillah. Dia harus masuk neraka. Nauzubillah ini. Nauzubillah. Jadi harus dijaga betul-betul salat itu. As-salat terakhir pesan Rasulullah. As-salat yang antara pesan besar jaga salat. Jaga salat. Ya, Jibril pernah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bertanya, "Wa halatul marad?" Dia sudah sakit yang akan dibawa beliau meninggal. "Wahai Jibril, apakah umatku nanti selepasku akan meninggalkan salat?" Ya, apa jawab mereka Jibril? "Na'am ya Muhammad." Ya wahai Muhammad. "Ad-dinar wa dirham khairun lahum min as-salah." Kata Jibril. Kata Jibril. Fulus ad-dinar wa dirham lebih mereka utamakan dari salat. Ya, mana sibuk ni bentar dan habis hilang waktunya karena sibuk dengan urusan dunia. Ya, jadi jaga salat. Ini sebab kata para ulama, sebab yang paling kuat menjadikan orang mati dalam keadaan suul khatimah. Apa? Melalaikan salat. Ya kan? Yang Allah ancam dalam wailun itu bukan orang yang tidak salat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai. Dia mau kata Allah, bawa ke azan dekat salat dulu dekat nanti gara-gara salat bawa ke sembahyang lo. Asar dekat kuning dalam itu bawa dengan sembahyang atas. Ini sahur, wallahi kata Abdullah bin Abbas ketika dia mentafsirkan ayat, wallahi innahum la yusallun walakinnahum sahur. Demi Allah mereka itu salat, bukan tidak salat itu. Celaka. Bukan tidak salat, tapi mereka lalai. Apa bawa ke azan duduk untuk orang bertamu, nanti ada yang dua orang tidak macam-macam. Subhanallah. Maka jaga salat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan salat. Kata para ulama, kalau kamu ingin hidupmu baik, ingin kehidupan lancar, bisnismu baik, hubungan kamu keluarga baik, anak-anak kamu baik, rumah kamu baik, ya kan? Maka hubungan dengan Allah jaga salat. Orang yang menjaga salat, memperbaiki salatnya, kehidupannya diperbaiki oleh Allah. Ketika hayya 'alal salat, hayya 'alal falah, al-falah itu keuntungan, sukses. Salat dulu, hayya 'alal salat dulu baru mendapatkan hayya 'alal falah. Ya, pengen sukses, pengen baik, pengen hidupnya tenteram, harmonis, hubungan sama Allah tidak bagus, salat lalai, ya kan? Kalau bisa berjamaah, 5 waktu bisa berjamaah, akan bagi laki-laki. Bisa di Rasulullah pertama datang ke Madinah yang diatur oleh Nabi Muhammad itu sholat sofnya, sholat 5 waktu itu yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sholat kita baik, teratur, rapi, maksudnya dengan ilmu, ya. Belajar bagaimana sholat yang betul, bagaimana rukun sholat, bagaimana wudunya seperti itu. Bila ilmu maksudnya, bukan hanya sholat ikut-ikutan, belajar bagaimana arkan, salat, qauliyah, qalbiyah dan seterusnya dipelajari dengan betul, belajar salat dengan baik, bagaimana salat susah, betul salat kita, apalagi kita usahakan salat berjamaah 50 menit, insyaallah bisa dibuktikan akan baik, hidupnya baik, keluarganya baik, rumahnya baik, anaknya baik, hubungan dengan istrinya baik, hubungan dengan kawan-kawannya baik, kantornya baik, kerjanya baik, dan salatnya baik. Tapi kalau sudah orang yang berlaku tidak benar, sudah sulit untuk mengharapkan ya, hal-hal yang lain menjadi baik. Insya Allah mudah-mudahan ya, di malam hari ini Insya Allah kita memohon kepada Allah berkat guru-guru kita, berkat para habaib, berkat orang tua, berkat umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jadikan kita orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang bukan perhatian dengan salat. Ya Allah ampunkan dosa-dosa kita Insya Allah, segala kesalahan kita, kesalahan orang tua kita yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, orang tua kita yang masih ada masih bersama kita Insya Allah sehatkan beliau, walafiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala panjang umur, taat ibadah ketika Allah wafatkan beliau tersebut, wafatkan dalam keadaan
segala ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan ya Allah di malam hari ini ya Allah Kau pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa guru kami, orang tua kami, anak cucu kami, jaga ya Allah, jaga akidah kami, jaga keimanan kami, cintakan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau bubarkan kami dari perkumpulan di malam hari ini, kecuali dosa-dosa kami telah Kau ampunkan ya Allah. Kau ubah segala kejahatan kami menjadi kebaikan ya Allah. Kau sampaikan hajat-hajat yang baik dari kami ya Allah. Yang sakit ya Allah Kau sembuhkan ya Allah. Yang sempit Kau luaskan ya Allah. Yang punya hajat yang baik Kau sampaikan ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'fuma. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka li sharri ma 'indana fadlan wa ihsanan wa judan bina ya arhamar rahimin. Allahumma ya man waffaqa ala al-khair wa lil-khair wa 'anahum 'alayhi wa biqna bil-khair wa 'inna 'alayhi ya rabbi bihim wa bi alihim ya'ajjil bin-nasr wa bil-faraj ya Allah bin-nazrat min al-'ayn ar-rahimah tudawi kulla ma bina min amrad sakima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أجرنا من النار من العار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حجبر يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf. Yang baik itu semua dari Allah. Kesalahan-kesalahan itu semua dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim.